Selamat malam Bapak, kenalkan nama saya Gennaro Prayani dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul kapasitor. Kita masuk yang pertama kegunaan kapasitor dalam kehidupan sehari-hari. Di antara lain menyimpan muatan listrik, memilih gelombang radio, sebagai peratap arus pada rectifier, sebagai komponen rangkaian starter kendaraan bermotor, memadamkan bunga api pada sistem pengapian mobil, ya, dan sebagai filter dalam catu daya. Kita masuk ke pengertian. Pengertian kapasitor, kapasitas atau kapasitansi didefinisikan sebagai perbandingan antara muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor dan beda potensial antara kedua keping. Secara matematis, kapasitas kapasitor dapat dituliskan sebagai berikut. Dirumuskan dengan C sama dengan Q per V. Yang diketahui, C sama dengan kapasitas kapasitor, Q sama dengan muatan listrik yang disimpan, dan V sama dengan beda potensial kedua ujungnya. Kapasitas kapasitor dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kapasitas kapasitor keping sejajar. Kapasitas kapasitor pada keping sejajar ternyata nilainya sebanding dengan luas penampang keping dan berbanding terbalik dengan jarak kedua keping. Dapat dituliskan dalam bentuk persamaan seperti berikut. C sama dengan permitivitas A dibagi per D sama dengan permitivitas relatif bahan dikali dengan konstanta permitivitas ruang hampa dikali A per D. Apabila di antara dua keping sejajar terdapat bahan dielektrik, besarnya kapasitas kapasitor pada keping sejajar ini juga bergantung dari bahan dielektrik yang disisipkan antara dua keping sejajar tersebut. Kita masuk yang kedua, energi kapasitor. Kapasitor dapat menyimpan muatan listrik. Hal ini berarti kapasitor juga menyimpan energi dalam bentuk energi potensial listrik. Besarnya energi kapasitor dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan setengah dari Q kuadrat per C, atau sama dengan setengah dari Q dikali V, sama dengan Q setengah dari C dikali V kuadrat. Yang ketiga, susunan kapasitor. Kapasitor disusun secara seri, paralel, atau campuran. Yang pertama, rangkaian seri. Pada setiap kapasitor memiliki muatan yang sama dengan muatan kapasitor penggantinya. Dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q. Beda potensial pada ujung-ujung kapasitor pengganti sama dengan jumlah total beda potensial masing-masing kapasitor. Dapat dirumuskan sebagai V sama dengan V1 ditambah V2. Besar kapasitas kapasitor pengganti untuk dua buah kapasitor atau lebih yang disusun secara seri dapat dituliskan dengan 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah demikian sama dengan notasi sigma dari 1 per CI. B. Rangkaian paralel. Rangkaian listrik di mana dua kapasitor atau lebih dirangkai sedemikian rupa sehingga keping-keping yang bermuatan sama saling dihubungkan. Beda potensial pada tiap ujung-ujung kapasitor sama dengan beda potensial yang diberikan oleh sumber tegangan. Dapat dirumuskan dengan V sama dengan V1 atau sama dengan V2. Muatan yang tersimpan pada rangkaian pengganti sama dengan penjumlahan dari muatan yang tersimpan pada masing-masing kapasitor. Dapat dirumuskan sebagai Q sama dengan Q1 ditambah Q2. Besar kapasitas kapasitor pengganti untuk dua buah kapasitor atau lebih yang disusun secara paralel dapat dituliskan dengan CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah demikian ditambah CM. C. Kapasitor gabungan. Kapasitor juga dapat dirangkaikan secara gabungan, artinya dirangkaikan secara seri dan paralel dalam satu rangkaian. Penentuan kapasitor pengganti dengan menyelesaikan hubungan
beberapa kapasitor yang dapat ditentukan seri atau paralelnya terlebih dahulu. Langkah-langkah yang bisa ditempuh antara lain sebagai berikut. Pertama, apabila dalam rangkaian seri terdapat susunan paralel, kerjakan dahulu susunan paralelnya. Yang kedua, apabila dalam rangkaian paralel terdapat susunan seri, kerjakan dahulu susunan serinya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke dalam sebuah video yang berupa penerapan di kehidupan penerapan kapasitor dalam kehidupan sehari-hari. Hai Sobat Himpunan, pernah dengar tentang kapasitor? Blow with a Komponen kecil ini ternyata punya fakta unik loh. Fun fact-nya, kapasitor bisa menyimpan energi listrik dalam waktu sangat singkat, seperti baterai mini, tapi lebih cepat. Karena kecepatannya, kapasitor sering digunakan untuk menstabilkan tegangan di perangkat elektronik, termasuk smartphone kamu loh. Jadi, meskipun kecil, kapasitor punya peran besar dalam teknologi kita. Keren kan? Nah, sampai jumpa di fun fact berikutnya. Bye-bye. Hai Sobat Himpunan, Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu kapasitor adalah komponen elektronika yang berfungsi menyimpan muatan listrik dalam jangka waktu tertentu. Kapasitor terbuat dari material logam yang berbentuk dua buah lempengan yang disusun secara paralel dan berdekatan satu dengan yang lain. Sekian dari materi kali ini. Apabila ada kekurangan kata atau penjelasan yang kurang, saya ingin meminta maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.